Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with you, no baby. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane, it's your mistake. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it, I've come to take it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu maneh dengan IWB Kang Mas. Pokoknya IWB akan mencoba terus memberikan update buat sampean semuanya, termasuk update yang paling fresh datang dari Mugello. Teman-teman, sampean pasti tahu bahwa kemarin pabrikan Jepang ya, Honda dan Yamaha melakukan pengetesan untuk motor terbaru mereka. Jadi beberapa konfirmasi yang kita dapatkan, kemarin mereka membawa banyak komponen ya, walaupun secara umum kalau kita bikin yang simple itu ada sasis yang baru, kemudian aero yang baru dan juga elektronik yang baru. Tapi teman-teman tentu saja kita ingin membedah detailnya karena memang nggak gampang mendapatkan gambar yang jelas soal Mugello tes kemarin. Tapi yang pasti dengan beberapa gambaran ini WB yakin sampean pasti akan penasaran. Nah teman-teman, kita tahu bahwa Honda dan Yamaha memang betul-betul suffering dan mereka adalah tim yang mendapatkan konsesi dan konsesi ini pun dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Honda dan Yamaha. Dan problem mereka memang nggak main-main Cak, khususnya Honda, yang mana Honda rata-rata mereka ketinggalan 1,6 hingga 2 detik per lapnya dibandingkan dengan pasukan Ducati. Dan ini tentu sangat membuat mereka betul-betul mendapatkan pressure. Dan tentu saja juga ini akan membuat mereka mengerahkan seluruh kemampuan. Mengingat, sampai tahu sendiri bagaimana Honda yang memiliki budget luar biasa. Teman-teman, Honda adalah tim yang memiliki budget paling besar dibandingkan dengan para tim MotoGP lainnya. Jika dikalkulasi, semua budget yang dikeluarkan oleh mereka bisa mencapai 1 triliun. Bayangin aja, untuk MotoGP, mereka memiliki budget 1 triliun. Mungkin bisa lebih ya, per tahunnya. Artinya secara dana mereka punya. Namun yang menjadi masalah adalah direction. Jadi mereka memang saat ini lost direction dan mereka belum mendapatkan yang namanya arah yang benar. Itu intinya, Cak. Makanya teman-teman kemarin di Mugello, Honda membawa banyak komponen seperti aero. Jadi at least setidaknya ada 3 aero yang mereka bawa dan juga ada beberapa sasis yang mereka bawa. Jadi dengan beberapa sasis tersebut mereka berharap akan ada input yang bagus, akan ada improvement, akan ada feeling yang bagus. Walaupun sebenarnya Zarco kemarin sempat ngomong udahlah Honda ora usah diotak-atik komponen percuma, soalnya kata Zarco yang menjadi masalah Honda adalah DNA dari RCV 2024 yang memang harus dirubah Cak, karena wis berantakan itu intinya. Tapi kita nggak akan bahas itu Cak, kita akan bahas bagaimana yang dilakukan oleh Honda di Mugello kemarin. Dan ternyata Cak, sama dengan Honda, Yamaha pun sama membawa beberapa komponen. Jadi Alex Rins juga menjadi pembalap terkencang kemarin pada saat Mugello penutupan tes ya. Termasuk juga teman-teman ada Savadori juga yang di sana. Jadi memang kalau kita lihat hanya pabrikan Jepang yang boleh membawa balap utama dari MotoGP, soalnya itu eksklusivitas konsesi. Makanya kita akan bongkar apa saja yang dibawa oleh Honda. Kenapa sih bentuknya semakin aneh-aneh, dan yang jelas Cak, ojo kaget kalau bentuk dari aero pun semakin banyak bervariasi. Walaupun sebenarnya Cak, ini adalah modal buat mereka nantinya untuk di tahun 2027 karena memang untuk aero masih tetap dipertahankan. Jadi aero nanti diperbolehkan walaupun ada pengetatan untuk ukurannya aja. Jadi ukurannya lebih diperkecil, tapi secara general aero tetap dipertahankan, diperbolehkan, dan pengecualiannya adalah bagian belakang. Kalau sekarang kan bebas Cak, aero belakang tidak masuk homologasi, tapi tahun depan tidak boleh jadi masuk homologasi, harus di homologasi, setelah itu nggak boleh diutak-atik. Itu yang kita dapatkan. Nah teman-teman, seperti apa sih pengetesan kemarin di Mugello? Kita akan bedah langsung sosok dari Honda Yamaha yang bisa IWB rekam buat semen semuanya, yang bisa IWB share buat semen semuanya. Dan inilah sosok bentuk rupa motor-motor yang dibawa oleh Honda dan Yamaha kemarin pada saat pengetesan Mugello. Semen intip di sini Cak. Gas langsung. Inilah gambar yang IWB dapatkan bagaimana para tim Jepang melakukan pengetesan di Mugello. Dan teman-teman, ini adalah salah satu usaha sekali lagi Yamaha dan juga Honda untuk mencoba mengejar pabrikan Eropa. Dan teman-teman, jika kita lihat dari gambar pertama ini adalah Johann Zarco. Dan Johann Zarco sama dengan pembalap lainnya, Honda lainnya maksudnya Cak ya. Dia mencoba beberapa modifikasi untuk aero
Dan jika kita lihat di gambar ini maka kita menemukan sebuah aero yang sudah pernah kita bahas, di mana ternyata ukuran aeronya berbeda dibandingkan dengan regulernya yang biasanya gede, Cak. Lihat nih. Jadi kita lihat dari bagian area sini, Cak. Aero yang biasa digunakan pabrikan Honda atau para tim ataupun pembalap Honda, maka sampai akan menemukan sebuah aero yang doer, Cak. Nah, bahasanya begitu. Tapi ternyata pada saat pengetesan Mugello, secara paralel Zarco pun ngetes untuk model yang lebih slim. Kita sudah pernah bahas ini sebelumnya, tapi yang jelas ternyata di Mugello mereka pun juga ngetes ini. Dan kemudian, Cak, jika kita perhatikan, tidak hanya di bagian aero depannya, Cak. Zarco juga mencoba sebuah desain baru di area samping. Desain yang agak berantakan, Cak, karena kita juga pernah bahas ini. Sebab jika kita perhatikan di sini ada permainan, ada semacam tonjolan beda dibandingkan dengan reguler yang menggunakan model downwash duct agak ke bawah. Jadi biasanya kan buntu, Cak, di sini. Tapi ternyata Zarco kemarin mencoba ngetes bagian area samping, undercoil-nya juga di bagian area bawahnya ya, untuk fairingnya ini lebih berkontur dan juga ada lubang atau coakan di sini. Kita lihat nanti agak jelasnya, dan di sini juga berlubang, Cak. Sementara di bagian area belakang seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, maka di bagian buritan pun juga lebih mirip dengan pengetesan sebelumnya, yang mana untuk di bagian belakangnya menggunakan aero ala Dinklage Pawon, Cak. Jadi tidak ada yang namanya bilah ya. Betul-betul polosan, Dinklage Pawon banget, agak besar, Cak ya. Kita sudah pernah bahas ini, artinya Honda juga bekerja di bagian area mesh dampernya. Jadi mereka berharap dengan adanya aero yang berbeda di bagian depannya sini dan juga di bagian belakang, maka akan ada perbaikan yang signifikan untuk tikungan dan juga traksi di bagian belakang. Mereka juga membawa swing arm, termasuk juga sasis. Kita next lihat. Nah, ini dia dari samping, Kang Mas. Dari samping sama kita lihat bagaimana bentuk dari fairing yang dicoba oleh Zarco. Jadi teman-teman, informasi yang kita dapatkan di Mugello, Honda mencoba untuk ngetes sasis baru. Itu konfirmasinya, termasuk juga ada beberapa bentuk swing arm yang berbeda sebenarnya. Tapi memang kita sulit untuk menggali dengan gamblang ya. Kemudian di bagian belakang sini betul-betul menggunakan bentuk yang berbeda pula. Jadi Dinklage Pawon yang gede ya. Jadi bukan model Stegosaurus, Cak. Akan tetapi di bagian steering lagi. Mesh dampernya juga lebih besar dibandingkan dengan regulernya. Jadi ini adalah gambar kedua bagaimana Zarco berusaha keras untuk mendapatkan data dari bentuk aero ini. Jadi mereka sepertinya mengkonfirmasi ulang bentuk aero tersebut berdasarkan input ya, masukan dari para pembalap. Nah, teman-teman, selain Zarco yang menggunakan desain, kita lihat ya lagi ya, seperti ini. Jadi selain Zarco yang menggunakan desain yang agak berbeda ya, kita sebut demikian, ternyata juga Joan Mir secara paralel ngetes juga aero yang berbeda pula. Jadi dibandingkan dengan Zarco yang tadi, sampean pasti akan menemukan perbedaan di area sini. Sedikit berbeda, kita lihat perbedaan, nah lihat seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat secara visual, ada perbedaan, Cak. Mungkin kita nggak mampu menggali gamblang ya, tapi kalau kita lihat secara visual, fix ini berbeda. Termasuk bagian buritan, Cak, bagaimana Joan Mir memastikan ya, mereka atau Mir saat kita lihat Mugello beberapa kali keluar, jadi menggunakan aero belakangnya berbeda dengan Zarco yang polosan ya, dan Dinklage Pawon dari Zarco yang lebih pendek sebenarnya, lihat nih. Ya kan lebih lempeng ya di sini. Jadi lebih pendek ya sebenarnya, dan buritannya juga mesh dampernya juga lebih besar. Jadi artinya berbeda dengan Joan Mir yang secara paralel menggunakan bentuk buritan yang berbeda. Jadi buritannya nggak terlalu tebal, agak tipis, tapi di sana ada sayap ya. Jadi ada Stegosaurus atau bilah ya kita sebutnya, Cak. Ada 4 bilah dan di belakang sini baru ada lagi penambahan aero Dinklage Pawon, tapi beda shape-nya dibandingkan dengan Zarco test. Nah di sini, Cak, kita perhatikan juga nggak sama dengan motor Zarco. Jadi Joan Mir secara paralel ngetes aero yang berbeda, dan informasinya sasisnya pun berbeda, Cak. Sasis berbeda, elektronik berbeda. Kita intip lainnya, Cak. Nah ini dari agak ke bawah, konfirmasi yang kita dapatkan bisa kita intip dari gambar ini. Jadi bagian area buritannya yang berbeda dibandingkan dengan Zarco. Untuk cover disc brake itu masih tetap tentunya, Cak, dan semakin besar makin besar intinya. Kita perhatikan begitu karena IWB sudah terangkan ke sampean bagaimana fungsi untuk cover ini. Informasi teknis yang kita dapatkan selain untuk membantu pendinginan disc brake-nya dan juga area kaliper, informasinya juga untuk menambah downforce karena saat ini Honda begitu suffering
untuk mendapatkan traksi ban depan belakang. Jadi depannya kurang, jadi understeer, sementara belakangnya juga kurang. Itu salah satu cara Honda untuk meningkatkan di bagian front end-nya, termasuk juga rear tire traction. Dan di area sini, Cak, bila dibandingkan dengan Zarco yang lebih berkontur yang kita sudah bedah tadi, yang lebih complicated. Nah, untuk motor yang dites oleh Joan Mir di Mugello kemarin, ternyata lebih simple. Jadi betul-betul polosan, betul-betul ya standar banget, tidak yang complicated, tapi di sini aja permainannya jadi agak berbeda aja, Cak, shape-nya. Nah, demikian, Cak. Nah, ini dari samping banget. Jadi teman-teman, indikasinya ada perbedaan di area sini, sendoknya, Cak. Nah, bahasanya demikian. Jadi teman-teman, ini bukan aero sembarangan, sendok sembarangan bahasanya, Cak, tapi ini adalah sebuah aero yang akan mengatur, ya, jadi membantu mengatur supaya sirkulasi angin lebih bagus, menerpa secara kencang di bagian ban belakang. Ini untuk menstabilkan temperatur ban belakang dan juga menambah downforce. Jadi sekali lagi, selalu ada fungsinya, Cak, setiap jengkal dari yang diracik oleh teknisinya, Cak. Nah, seperti ini. Next kita lihat. Nah, teman-teman, ini adalah Fabio Quartararo, Cak. Jadi Yamaha kemarin mengetes beberapa komponen pula, tapi jika kita lihat sama dengan Honda, baik Fabio ataupun Rins, mereka ngetes beberapa aero yang berbeda. Nah, untuk yang gambar pertama ini yang bisa kita dapatkan, maka sama akan menemukan bilah atau winglet yang normal seperti Yamaha biasanya. Jadi ada 2 bilah di sini, Cak. Dan di bagian belakangnya fix menggunakan Stegosaurus. Jadi buritannya menggunakan aero bilah 3, sisi persisinya jadi ada 6 total. Dan ini adalah gambaran bagaimana Yamaha yang rumornya memang sangat-sangat berjuang keras supaya karakter dari Yamaha M1 kembali, cornering speednya kembali, kekuatan dari masuk tikungannya juga kembali. Jauh ini memang konfirmasi kita dapatkan Yamaha juga membawa sasis yang baru, termasuk juga beberapa komponen yang mereka juga fokus kepada elektroniknya. Nah, seperti ini kita next lihat. Nah, ini adalah gambar Savadori, Cak, ya. Jadi ternyata tidak hanya pabrikan Jepang, kita juga menemukan Aprilia diam-diam menerjunkan pembalap tester mereka. Nah, berbeda dibandingkan dengan Honda ataupun Yamaha yang memperbolehkan menggunakan atau mengerahkan rider utamanya di MotoGP, maka untuk Aprilia tidak diperbolehkan, Cak, karena konsensinya berbeda. Jadi mereka hanya diperbolehkan mengerahkan pembalap testernya. Dan inilah Savadori, dan kita lihat, Cak, memang jika kita perhatikan secara sekilas Aprilia ini banyak berjuang atau banyak melakukan development di bagian area belakang. Seperti ini ya, jadi belakangnya memang sangat sulit IBB melakukan analisa karena gambarnya buram. Tapi jika kita lihat sepertinya ada perbedaan di bagian area sini yang biasanya model ala Batmobile. Jadi ada diffuser juga di belakang, tapi yang dites oleh Savadori kemarin agak berbeda buntutnya. Aprilia mencoba untuk ngetes buntutnya yang lebih langsing, tidak mekar seperti sebelumnya. Jadi ini untuk membandingkan, Cak. Jadi membandingkan antara yang biasa mereka gunakan dan juga yang dites oleh Savadori, termasuk juga di area sidepod dan juga adanya lubang di area sini. Dan kita lihat nextnya seperti apa. Nah, teman-teman, ini adalah gambar Nakagami yang secara paralel pula sama dengan Joan Mir dan juga Joan Zarco. Nah, Nakagami ini berbeda cara atau approaching, ya, istilahnya pendekatannya berbeda dibandingkan dengan pembalap Honda lainnya. Di sini Nakagami kita lihat ternyata ngetes sebuah fairing yang luar biasa rumit, ya. Kita perhatikan di sini, Cak. Bahkan di area sidepod sini, Cak, itu berbeda, Cak, dibandingkan dengan biasanya, termasuk di bagian bawah sini. Nah, kalau kita lihat di area ground effect-nya, maka kita menemukan sebuah desain yang berbeda. Ini ada kayak semacam ini bahasanya mungkin kayak rem R, ya. Jadi lubang begitu, ya. Dan juga di sini berlubang. Ini ada sirip begitu. Dan teman-teman, untuk bagian area depan sini juga berbeda. Jadi nggak sama dengan yang biasanya digunakan pasukan Honda yang doer, maka kita lihat lebih slim di bagian area sini. Dan ternyata untuk bagian buritan Nakagami juga mencoba pendekatannya seperti Zarco, di mana bagian belakangnya tidak ada sirip sama sekali, tapi ada ya buritan ya dinglek pawon lah bahasanya, Cak, ya. Ini adalah gambar dari Nakagami. Ini juga ada gambar lainnya dari Joan Mir. Kita lihat ya bagaimana perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya. Mir mengkonfirmasi, ya dikonfirmasi maksudnya ya, dikonfirmasi Mir juga ngetes sebuah desain yang slim untuk bagian aeronya, bagian wingletnya ini lebih slim, tidak seperti biasa yang doer.
Dan juga entah kenapa IWB ngelihat untuk sayap di bagian suspensinya ini, yang kecil-kecil ini makin memanjang aja Cak, perasaan nggak tahu juga sih. Dan di bagian belakang sama Cak, masih menggunakan model Stegosaurus ada 2, tapi juga ada dinglet pawon di bagian belakang. Jadi kita perhatikan, oke kita coba bandingkan dengan sebelumnya Mirna ya kan. Beda kan bagian sini, coba kita lihat di bagian sini. Memang agak susah ya karena gambarnya cukup kecil, tapi yang jelas kita lihat dengan adanya fairing yang berwarna hitam seperti ini, maka dipastikan ini adalah sebuah prototipe yang memang betul-betul new, dan kita lihat sepertinya ada sentuhan di bagian fairing bagian area sini Cak. Rem airnya pun kayaknya berbeda ya, jadi nggak terlalu lancip ya di bagian area sini, tapi lebih agak melebar. Kita lihat, nah seperti ini sosok dari RC yang dites oleh Joan Mir. Sekali lagi, mereka mencoba mendapatkan data sebanyak-banyaknya, kemudian dibandingkan feelingnya seperti apa, dan ini adalah sosok dari RC yang dites dalam bentuk yang berbeda, prototipenya, oleh Joan Mir. Kita lihat nextnya, ini adalah motor yang juga mirip yang digunakan atau dites oleh Zarco, jadi slim untuk bagian sayap-sayapnya, Cak, bagian aero depannya. Dan juga beda dibandingkan dengan Mir pertama yang polosan di area ground effect, maka kita menemukan di bagian area sini untuk yang prototipe kedua yang dites oleh Joan Mir ini ternyata juga kita perhatikan ada coakan bagian area sini. Jadi coakannya agak ke belakang ya, beda dibandingkan dengan sebelumnya intinya. Dan juga ada coakan lagi di sini. Jadi betul-betul berbeda dibandingkan dengan bahkan motor prototipe yang dites oleh mereka kemarin sebelumnya di Harris ya. Jadi ini benar-benar suatu desain yang totally berbeda kalau kita perhatikan begitu ya. Sekilas sekali lagi ini adalah gambar yang low res, jadi nggak cakep, tapi kita bisa menangkap sih sekilas Cak ya. Next kita lihat, nah teman-teman, ini adalah gambar di mana Alex Rins juga jajal bilah bentuk 3 yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah lihat nih seperti ini, jadi Rins konfirmasi kita dapatkan juga melakukan pengetesan di bagian wingletnya yang memiliki desain berbeda, tidak sama dengan yang mereka gunakan sekarang. Maka untuk winglet yang dites oleh mereka di Mugello kemarin ada 3 bilah. Ini sama dengan di Harris ya yang dites oleh mereka, tapi sepertinya mereka mengkonfirmasi ulang dengan sirkuit yang berbeda. Bagian belakang, Cak, oh iya Cak, ini ternyata 3 bilah ya, tapi lebar-lebar bagian aero belakang. Dan buritanya juga berbeda, termasuk juga di bagian area sini ada perbedaan. Sangat sulit untuk menganalisa, tapi yang jelas ya kan 3 bilah kan kelihatan ya. Jadi 3 sayap di bagian depannya. Nah ini Savadori yang tadi kita sudah pernah bahas tadi ya. Jadi kita mendapatkan gambar yang mana memberikan konfirmasi buritanya memang berbeda. Dan ini, nah teman-teman, selain menggunakan atau ngetes model bilah 3, Yamaha juga ngetes yang regulernya. Jadi ada 2 aero yang dites oleh mereka. Ini di luar daripada sasis ya. Karena sasis memang sangat sulit untuk kita bongkar. Soalnya gambarnya yang buruk nih Cak. Jadi kita lihat di sini. Nah bentuk dari 2 biasa Kang Mas. Nah ini Luca Marini Cak. Nah Luca ini ya kita lihat sama dengan Joan Mir. Ngetes beberapa bentuk aero yang berbeda. Dan ini ternyata aero juga yang sama yang digunakan oleh Joan Mir. Jadi secara umum ada 3 opsi ya kita perhatikan. Teman-teman ini agak bingung IWB ya. Tapi kalau kita lihat dari gambar ini, maka ternyata Yamaha juga ngetes aero yang benar-benar lebar penampangnya. Entahlah ini apakah karena gambar yang buruk, entahlah, sampai coba komen kira-kira ini adalah 2 bilah atau memang lempeng aja ini. Jadi lempeng aja, 1 bilah gede, kita nggak jelas ya. Tapi yang pasti sama dengan Honda dan Yamaha, sama dengan Honda, Yamaha betul-betul mencoba untuk mencari traksi dan traksi. Nah seperti ini sosoknya, lihat nih gambarnya ya. Jadi seolah-olah ada sayap yang lebar sekali. Jadi beberapa gambar yang bisa share kesamaan semuanya. Progres atau usaha dari Yamaha untuk mencoba mengejar dari pasukan Eropa. Nah Kang Mas, ngono ya Cak ya. Jadi sekilas informasi dan bisa kita simpulkan bahwa memang Honda, Yamaha mereka masih seperti pusing ya. Jadi masih berkutat. Yang di otak-atik itu ya udah aero, sasis, elektronik, aero, sasis, elektronik. Karena secara umum mesin mereka memang sudah bagus sebenarnya. Kecuali untuk Yamaha, memang rumor yang kita dapatkan Yamaha sedang mencoba untuk melakukan pengetatan dari horsepower-nya. Jadi mereka mencoba supaya
power delivery dari M1 lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi teman-teman, yang diinginkan oleh pasukan Yamaha sekarang adalah bagaimana gear 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu rata, Cak. Karena konfirmasi kita dapatkan, gara-gara horsepower ditambah, saat ini gigi 1, 2, dan 3 pun liar. Itu intinya. Padahal mereka berharap supaya top speed saja yang naik. Yang lainnya jangan. Jadi karakter lainnya biarkan saja. Jadi itu yang diinginkan oleh Fabio. Di mana 1, 2, 3, gear 1, 2, 3 maksudnya ya, Yamaha itu sangat-sangat terkenal smooth dan juga cepat. Itu yang kita dapatkan di masa lalu. Itu di masa lalu. Tapi gara-gara menambah horsepower, maka karakter atau reaksi engine itu berubah total. Baik gear 1 hingga 6 ini terlalu liar. Itu yang kita dapatkan. Makanya Yamaha sekarang berusaha untuk mencoba nge-push, dalam arti nge-push atau menekan horsepower-nya. Tapi mereka tetap fokus supaya top end-nya itu bagus. Dan ini nggak mudah pastinya, ini adalah tantangan Marmorini dan timnya. Tapi mereka juga bekerja di bagian sasis. Jadi untuk mencoba mengembalikan DNA Yamaha masa lalu, yang dilakukan oleh Yamaha adalah mencoba menekan horsepower, tapi top end tetap bagus, final gear-nya tetap bagus, dan juga mereka mencoba otak-atik di bagian sasisnya. Termasuk juga swing arm, aero belakang juga. Jadi memang fokus Honda, Yamaha hanya dua, Cak, sebenarnya. Yang pertama adalah bagaimana masuk tikungan lebih cepat, braking stabil ya. Jadi kalau tikungan lebih cepat itu kan dibutuhkan braking stabil dan juga cornering speed-nya, dan yang paling besar adalah di bagian rear traction atau bagian traksi ban belakang. Itu yang menjadi fokus mereka, dan sekarang itulah usaha yang sedang dilakukan oleh Honda dan Yamaha. Kang Mas, itu sekilas informasi buat sampean tentang MotoGP update yang terbaru, tes Mugello, dan tidak ada informasi apapun yang kita dapatkan, baik pernyataan pembalapnya ataupun konfirmasi dari timnya, semuanya silent. Dan yang jelas sepertinya di Barcelona mereka akan mencoba mengimprove motornya dari data-data yang mereka dapatkan di Mugello kemarin. Ya, itu Cak ya update yang benar-benar semuanya. Dan teman-teman, yang paling hot juga nanti kita sambung karena sudah terlalu panjang, bahwa ternyata Maverick Viñales sepertinya akan tergoda, Cak. Jadi imannya di Aprilia bisa tergoda karena Honda rumornya mengiming-imingi gaji yang besar, dan rumornya Maverick Viñales tertarik ke sana. Walaupun secara motor bukanlah motor yang bagus, tapi jika sudah diiming-imingin dengan uang yang besar, termasuk juga potensi kalau dia berhasil membawa Honda kepada level up, maka dia bisa saja masuk histori dengan menggunakan kemenangan podium ya, satu ya, dengan menggunakan 4 motor berbeda. Itu yang menjadi cita-cita dari Viñales, rumornya demikian. Jadi dia bisa menang di Suzuki, dia bisa menang di Yamaha, dia bisa menang di Aprilia, dan nantinya bisa menang di Honda jika memang dia berhasil. Itu Cak ya update yang benar-benar semuanya. Dan next kita akan sambung tentang hot rumor lainnya di MotoGP. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandas.